Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi bersama pemirsa Akademik TV. Pada hari ini kita akan kembali membicarakan sejarah kerajaan Riau Lingga. Oleh karenanya program hari ini adalah Semara Budaya bersama narasumber tetap kita, yaitu Pak Raja Muhammad Yamin Sulaiman bin Raja Sulaiman. Sebagai informasi kepada pemirsa Akademik TV, bahwa kami ingin tekankan lagi bahwa acara Semara Budaya ini terutama di dalam membicarakan tema sejarah Kerajaan Melayu Riau Lingga ini kami adakan setiap 2 minggu sekali. Maka bertepatan 2 minggu hari ini kita muncul kembali bersama narasumber tetap kita Pak Raja Muhammad Yamin bin Raja Sulaiman. Baik, saya sapa dulu Pak Raja. Assalamualaikum Pak Raja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Raja ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung kembali pada acara Semara Budaya kali ini, sehingga kita bisa menjejaki jejak sejarah besar yang terutama di Pulau Sumatera ini, di salah satu provinsinya, Provinsi Riau dan Riau Kepulauan, sehingga kita ingat kembali sejarah itu dan generasi muda mengetahui bahwa nenek moyang mereka adalah pendekar yang hebat, raja yang hebat, memiliki kerajaan yang hebat, dan memiliki kebudayaan serta peradaban yang luar biasa. Baik Pak Raja, kalau kita kembali kepada sejarah yang sudah kita bicarakan 2 minggu yang lalu, itu kita mulai memasuki akhir abad ke-18, di mana pada akhir abad ke-18 itu terjadi perubahan yang sangat besar dan cepat di berbagai belahan dunia. Di mana di belahan barat, terutama di Eropa, Prancis di bawah kendali atau pimpinan Napoleon Bonaparte dengan segala pergerakannya melakukan ekspansi merambah negara-negara Eropa, terutama negara-negara yang kaya, dan Belanda salah satunya negara yang sudah mencengkramkan kukunya di West Indies pada saat itu, juga bertukuk lutut di bawah sang kaisar Napoleon Bonaparte itu, yang membuat sesepuh VOC Raja William ke-5 terusir dari negerinya dan meminta kuasa politik dari Inggris, kalau nggak salah Pak Raja ya. Iya. Dari sini bagaimana kelanjutannya Pak Raja? Kemudian daerah Malaka dikuasai oleh Inggris, kemudian Inggris juga menguasai di Riau, mengembalikan kedaulatan Riau kepada Sultan Mahmud dan seterusnya. Bagaimana ceritanya Pak Raja? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita bersama-sama di dalam program di Akademik TV Semara Budaya. Untuk minggu yang lalu, sampai kepada titik inilah ya, penghujung abad ke-18 itu, di mana akhirnya Inggris mengambil alih hingga timur itu dari tangan Belanda. Kemudian William Farquhar itu
merobohkan kota Melaka itu, kekebalan kota Melaka itu dirobohkannya. Kemudian Inggris mengembalikan de facto Riau Lingga yang sudah sebelumnya dikuasai Belanda, dipulihkan oleh Inggris, dan kemudian kedudukan yang di Pertuan Muda itu juga dipulihkan kembali, yang dipegang oleh yang di Pertuan Mudanya Raja Ali Ibni Dain Kamboja, yang di Pertuan Muda Riau hingga Pahlawan yang kelima. Dan Sultan Mahmud seterusnya tetap berkedudukan di Lingga. Sultan Mahmud ya, di Lingga. Sultan Mahmud ketiga. Kemudian awal-awal hari-hari barulah memasuki abad ke-19, di mana juga sebelumnya kan praktik pecah belah ini yang dilakukan oleh Belanda ini, yang kemudian upaya ini dipulihkan untuk menghimpun kembali. Yang di Pertuan Muda jabatannya dipulihkan. Kemudian Sultan Mahmud Shah ketiga memperistri anak Raja Haji Fisabilillah, yang bernama Raja Hamidah. Raja Hamidah Engku Putri. Engku Putri. Ya, Engku Putri itu gelar namanya ya, bukan nama aslinya ya. Engku Putri adalah gelar. Gelar setelah ia menikah dengan menjadi permaisuri Sultan Mahmud Shah ketiga, dia bergelar Engku Putri. Dan sebelum ini, pada masa itulah, pada tahun 1803, itu Pulau Penyengat, Sultan Mahmud membuka Pulau Penyengat. Sebelumnya Pulau Penyengat itu hanyalah merupakan benteng pertahanan semasa Perang Raja Haji. Kemudian Sultan Mahmud membina Pulau Penyengat itu, dibuatlah istana, balai rumstri, dibuatlah kelengkapan pemukiman itu, lengkap dengan kota parit, masjidnya, balai rumstrinya. Yang kemudian Pulau Penyengat itu dihadiahkan sebagai hadiah perkawinan, dan seterusnya disebut-sebut sebagai mahar Sultan Mahmud Shah kepada istrinya Engku Putri. Engku Putri, oke. Sebentar Pak Raja, ini ada pertanyaan kalau di situ. Pak Raja bilang sebelumnya Pulau Penyengat itu sebagai benteng, benteng pertahanan yang didirikan oleh Raja Ali Haji Fisabilillah. Demikian ya. Ya, itu benteng pertahanan dari serangan Belanda atau gejolak yang ada di dalam negeri, atau bagaimana? Benteng pertahanan itu dibangun oleh Raja Haji Fisabilillah semasa perang Belanda yang awal 1782 itu mulanya. Memang sewaktu ada kita flashback dulu sekejap ke belakang. Raja Haji semasa masih kelana, ada insiden terjadi dengan Belanda juga semasa Okudain Kamboja menjadi di Pertuan Muda ketiga. Jadi terjadi insiden perang Linggi, di mana bagaimana pengalaman menghadapi Belanda dengan kelicikannya ini sudah menjadi perhitungan Raja Haji. Jadi ia membuat Pulau Penyengat sebagai basis pertahanan dengan menempatkan sarang-sarang meriam di atas puncak-puncak bukit di Pulau Penyengat itu. Oh, gitu. Ya, sehingga sewaktu blokade yang dilakukan oleh Belanda untuk menaklukkan Riau itu, untuk melumpuhkan Riau, itu akhirnya benteng ini sebagai basis pertahanan yang kuat ya, yang pernah dihitung Belanda, dititik-merahkan oleh Belanda. Sempat juga benteng ini pernah digunakan oleh Belanda tentara dengan anjing-anjing pelacak yang untuk memburu orang-orang Siantan yang berkumpul dan mengendalikan benteng ini. Dan pada serangan 6 Januari 1784
6 Januari itu adalah hari jadi kota, kemudian dijadikan hari jadi kota Tanjung Pinang. Inilah benteng ini, peranan benteng ini memang perairan di Teluk Riau itu untuk masuk ke wilayah Hulu Riau itu harus melewati kalau itu. di sebelah harus melewati benteng ini, melewati Pulau Penyengat. Kedua sisinya kalau melalui sisi sebelah kirinya itu lautannya dangkal. Tak bisa lewat kapal ya. Tak bisa lewat kapal ya. Kemudian harus melalui alur perairan itu, alur yang dalam itu di sebelah kanan. Dan inilah untuk menembus ini benteng harus melewati benteng Pulau Penyengat. Iya. Mereka menghujankan pelurunya dari bukit-bukit itu kan, menghujankan. Ya. Berarti gerbangnya lah ya. Gerbangnya ya. Di samping pas di berseberangan ke Pulau Penyengat di Teluk Keriting namanya. Di pantai-pantai Teluk Keriting, Batu Hitam sampai ke Pulau Bayan itu juga di tempat yang meriam. Untuk menangkal masuknya musuh masuknya musuh. Jadi itulah yang terjadi. Benteng di pulau benteng di Teluk Keriting itu kehabisan obat bedil. Jadi kapal komando Malakas Varen ini dengan ini berkesempatan nih menjauhi jangkauan tembakan dari Bukit Pulau Penyengat, memasuki alur ini dan masuk dalam jangkauan tembakan Teluk Keriting yang sudah bungkam, nggak bisa peluru. Jadi rupa-rupanya kapal komando melakukan Varen ini terkandas di suatu beting, di beting Pulau Paku atau beting Jangung yang sekarang dikenal beting Pulau Paku itu. Kemudian Raja Haji dengan sigap mengirimkan amunisi ke benteng Keriting. Ya, sempat 1 ton itu diselamatkan. Ini yang sampan ataupun yang membawa amunisi menuju ke benteng ini sempat ditembak Belanda, sempat ditembak oleh kapal-kapal Belanda yang coba mendaratkan pasukannya di pantai Keriting. Dan satu obat bedil ini sampai akhirnya ke benteng Keriting dan akhirnya mampu menembak kapal komando. Itu 500. Ada sebagian orang menyebutkan 600 personil. Kapal itu meledak dengan demikian dahsyat, menghabiskan 600 personil di dalam kapal itu, termasuk pimpinan itu Hakim Agung Arnold Slemker itu tewas di situ ya. Tewas di situ. Luar biasa. Dengan kejadian itu, dan sumber Belanda menyebutkan kejadian itu memang kejadian yang seperti suara ribuan halilintar, diterjemahkan gitu. Itu kalau kita tengok seperti kagetan atau keterkejutan yang luar biasa. Sehingga dengan kejadian ini blokade yang dilakukan oleh Belanda itu dinyatakan gagal total dan pasukan ini berundur ke Melaka. Sebagai sisa-sisa pasukan ini berundur ke Melaka. Itulah Pulau Penyengat sebelumnya adalah benteng pertahanan. Gitu ya. Itulah disebut benteng. Makanya sekarang juga masih ada meriam-meriam di situ. Masih ada gitu ya. Jadi memang istilahnya karena dia mau masuk ke Hulu Riau harus lewat situ, berarti dijadikan basis militer lah pulau itu ya oleh Raja Haji Fisabilillah. Kemudian pada zamannya Sultan Mahmud Shah ketiga dirubah dari benteng menjadi istana, menjadi pusat pemukiman ataupun pusat pemerintahan gitu. Pusat ya, belum menjadi, dia hanya menjadi tempat kediaman daripada tempat kediaman. Iya sebagai mahar tadi itu ya. Mahar tadi Raja Hamidah. Oke. Lanjut. Kemudian pada tahun setelah Raja Ali yang di Pertuan Muda Riau kelima wafat, digantikan oleh Raja Ja'far ibni Raja Haji. Raja Ja'far ini bersama saudaranya Raja Idris ini ikut dengan ayahnya bertempur di Teluk Ketapang Melaka.
Oh. Setelah ayahnya tewas mangkat, Raja Ja'far tetap diambil ataupun ditinggal di Selangor. Untuk Selangor. untuk diketahui Selangor, Sultan Selangor yang pertama itu adalah saudara daripada Raja Haji sendiri. Oh. Saudara daripada anak Raja Lumu atau Sultan Salahuddin itu. Tapi Selangor itu belum masuk ke dalam wilayah kerajaan Riau, tidak masuk. Dia kesultanan sendiri, kerajaan sendiri. Inilah yang serangan yang dilakukan oleh Raja Haji menyerbu Melaka itu. Inilah bantuan-bantuan daripada Selangor. Masuk yang karena kerabatnya gitu ya. Iya. Kerabat dekatnya. Baik. Berarti Raja yang di Pertuan Muda Raja Ja'far ini sebelum kembali ke Riau dia tinggal di Selangor dulu gitu. Tinggal di Selangor dan sukses sebagai diberikan oleh Sultan Selangor itu penambangan timah di Kelang Selangor itu. Dia sukses sebagai peniaga yang sukses dan bergaul di kalangan elit lah, besar ini. Dan kemudian ia dijemput ke Riau untuk menggantikan ataupun mengisi jabatan yang di Pertuan Muda Riau ke-6. Dan ia menjadikan Pulau Penyengat sebagai tempat kedudukannya. Beliau jadi yang di Pertuan Muda, waktu itu Sultan Mahmud Shah di Lingga masih hidup? Masih. Oh, masih hidup. Oke. Ya. Pertanyaannya gini, Pak. Apa bedanya antara yang dikuasai oleh Sultan Mahmud Shah III dengan Raja Ja'far ini? Bedanya apa? Sebagaimana yang di Pertuan Muda, inilah posisinya ini melaksanakan pemerintahan. Pelaksana pemerintah, eksekutif berarti ya. Eksekutif lah kalau. Sedangkan yang Sultan yang berkedudukan di Lingga, dia simbol wujud kepala negara lah gitu. Berarti seperti monarki di Inggris sekarang, Pak ya? Ada Perdana Menteri, ada Queen-nya gitu. Queen-nya. Oh, gitu. Cuman dia tidak persis seperti Perdana Menteri. Dan boleh dikatakan, inilah tadi, Sumpah Setia Melayu Bugis itu, yang awalnya semasa Ayahanda Sultan Sulaiman Bahrul Alamsyah yang pertama itu, dengan Daeng Celak, Daeng Marewah, yang di Pertuan Muda Riau pertama ini ada Sumpah Setia. Sumpah Setia itu ya. Sumpah Setianya itu dijiwai oleh Sumpah Setia. Kemudian itulah tadi sharing power di puncak kekuasaan ini, di mana Sultan sebagai Sultan itu dari pihak Melayu, jadi Pertuan Muda dari pihak Bugis. Dari pihak Bugis, eksekutif Bugis, yang simbol raja besarnya itu dari Melayu. Sebagai pengendali, sebagai peneraju kekuasaan itu Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah. Berkedudukan di Lingga ya. Oke. Lanjut lagi. Ya. Silakan. Raja Ja'far menjadikan Pulau Penyengat sebagai kedudukan resmi yang di Pertuan Muda. Dan sejak itu dikenallah Pulau Penyengat ini sebagai pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan. Ya. Masih sempat juga wilayahnya itu, wilayah sejarahnya itu masih Johor, Pahang, Lingga, termasuk Singapura. Kekuasaannya ya? Kekuasaannya. Jadi Singapura, Riau, Lingga, Johor, Singapura, Pahang. Ya. Itu masuk kawasan kekuasaannya Raja Mahmud tadi Sultan Mahmud ketiga itu. Sultan Mahmud ketiga. Sebelum Traktat London yang beberapa tahun setelah 6 tahun Raja Ja'far mengendalikan pusat pemerintahannya di Pulau Penyengat,
Mhm. uh, 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 terjadi perjanjian antara Inggris dengan Belanda ini. Sebelumnya Mhm. tahun perubahan-perubahan yang sangat cepat kan di dunia yang apa terjadi di Barat, dampaknya Mhm. Mhm. itu Mhm. sebagaimana Prancis menguasai Eropa itu. Mhm. Kemudian kekalahan Prancis juga, kekalahan Prancis di Waterloo itu di Belgia. Ini yang meneruskan perjanjian Wina. Ini Belanda kemudian mendapatkan kembali Hindia Timur itu. Perubahan Mhm. perubahan perubahan uh, peta kekuasaan Peta dunia itu kekuasaan dunia ya, gara-gara terjadi Prancis perubahan kalah itu ya. gara-gara ya, Napoleon kalah di Waterloo. Mhm. Waterloo ya, oke. Ya, ya. Kemudian terjadilah persaingan antara Inggris dengan Belanda ini dalam uh, hal uh, dalam hal koloni ya, masa depan koloni mereka Nah, memperhitungkan sebagai iya. masa depan koloninya Ah, di Nusantara ini kan. ah, ah, ah. Di mana Inggris memaklumkan bahwa Belanda ini akan mengambil alih Mhm. dari tanah Inggris Riau. Mhm. Kemudian Inggris juga tidak tinggal diam. Jadi Mhm. dia mendekati apa? Belanda mendekati Sultan pengganti. Kejadian sebelumnya Mhm. uh, se sebelum 1812 ya, 1812 sebelum ini. Setelah dikuasai Belanda ini, 1812 dulu kita ini, Sultan Mahmud mangkat. Oh, Sultan Mahmud mangkat. Sultan Mahmud mangkat di Lingga. Waktu itu masih Raja Ja'far masih berkuasa Raja sebagai itu ya, sebagai yang di yang Pertuan dipertuan Muda ya, muda. masih. Oke, Masih. oke. Uh, Mangkat beliau. Mangkat di Raja Ja'far mangkat di Lingga. Kemudian Sultan Mahmud ini punya dua orang anak. Ya, dua orang anak, satu namanya Tengku Husin atau Tengku Long, yang kedua namanya Tengku Abdurrahman. Mereka adalah dari Sultan Mahmud mempunyai beberapa orang istri. Istri yang gahara itu yang melahirkan putra mahkota lah boleh dikatakan gitu. Istri yang gahara yang pertama itu tidak menurunkan, tidak membuahkan keturunan. Jadi istri yang lain dari istrinya Encik Makoh namanya, binti Raja Ja'far Daeng Maturam, itu melahirkan Tengku Husin Shah. Kemudian dari istrinya yang berikutnya, Encik Maryam binti Datuk Bandar Hasan, itu melahirkan Tengku Abdurrahman. Kedua orang putra Sultan Mahmud inilah dalam membuat suatu persaingan perebutan tahta ini. Semasa Sultan Mahmud Shah mangkat, memang Tengku Long atau Tengku Husin yang tertua itu tidak berada di tempat, dia berada di Pahang. Waktu pengkebumian, memang penggantinya hadir di situ, segera dilantik karena jangan sampai terjadi kekosongan Kekuasaan ya. dilantiklah adiknya Tengku Abdurrahman ini menjadi sultan pengganti Sultan Mahmud. Kemudian Tengku Husin ini ada ketidaksenangannya. Kemudian dia mendatangi bunda tirinya itu, Raja Hamidah. Setelah menjadi permaisuri, ia diamanahkan sebagai pemegang regalia. Pemegang regalia itu alat-alat kebesaran seperti siri besar ataupun ada gambarnya yang di slide itu. Oh, ada slide Pak ya. Kemudian Coba kita lihat di slide dulu gambar. Yang wah, ini meriam-meriam tadi ya Pak ya.
Oh, slide nih, klik nomor 2, slide nomor 2 itu. Ah, slide nomor 2 itu salah satu yang di belakang teks itu silih besar. Itu salah satu perangkat penting daripada regalia kerajaan. Regalia ini memang daripada menyebutkan bahwa sultan ini memang daripada uh, Bentan dulu, daripada Bentan, Melaka, Bentan daripada Sang Nila Utama, ya. Kemudian Bentan berkerajaan di Singapura abad ke-11 itu, kemudian setelah 4 generasi berpindah ke Melaka. Coba itu slide-nya ya. Kayak slide yang gambar pulau-pulau itu Pak ya. Ya, yang nomor 2 ya, nomor 2. Ya, slide nomor 2. Ini saya ilustrasi singkat aja nih. Oke. Ya, adapun inilah perangkat yang berada di dalam jagaan ataupun diamanahkan kepada Engku Putri Raja Hamidah binti Raja Haji Fisabilillah itu sebagai pemegang regalia kekuasaan, di mana menjadikan Engku Putri ini seorang tokoh yang penting, ya, tokoh yang penting, di mana ia memiliki pengaruh dengan alat-alat kebesaran di tangannya ini, ia memiliki pengaruh yang sangat besar. Nah, di sini kelihatan pada perebutan tahta yang terjadi setelah Sultan Mahmud mangkat. Ya. Jadi siapa yang memegang alat-alat itu dia yang paling berpengaruh. Dialah yang legitimasi itu dia dapatkan. Legitimasi itu dia dapatkan. Baik. Okay. Oleh karena tadi dilantiknya Tengku Abdurrahman sebagai pengganti Sultan Mahmud Shah ketiga, kemudian Tengku Husin mengklaim juga dia menemui Engku Putri bahwa dialah yang seharusnya dilantik. Oh, gitu. Tetapi Engku Putri ini terjadi, ini memang suatu kemelut yang cukup rumit ya. Karena masuk di dalamnya campur tangan Inggris dan Belanda ini. Oh iya. Mereka yang ini ya, punya kepentingan juga mereka. Punya kepentingan ya? demi masa depan koloninya ini. Kemudian Inggris mensponsori Tengku Husin. Oh, Inggris Tengku Husin. Mensponsori Tengku Husin. Belanda mensponsori Tengku Abdurrahman ini. Abdurrahman Belanda. Memang di bawah bayang-bayangan kekuasaan mereka kan. Betul. Kemudian akhirnya juga Engku Putri ini tidak menyerahkan regalia yang berada di tangannya ini baik kepada Tengku Abdurrahman maupun Tengku Husin, walaupun ada kecenderungannya kepada Tengku Husin Shah karena ia putra mahkota yang tersisihkan. Kemudian setelah Tengku Abdurrahman dilantik, dalam upaya nih pergelutan ini mendapatkan regalia ini, Inggris membuat perhitungan bahwa dia mendekati ataupun dapat membujuk Tengku Husin ini dibawa ke Singapura. Dibawa ke Singapura. Tengku Husin dibawa ke Singapura dan diangkat sebagai sultan di Singapura. Sultan Singapura. Sultan di Singapura. Kemudian Singapura itu kemudian kedudukan Temenggung di sana, walaupun bendahara tetap berada di Pahang. Pembesar-pembesar yang sangat tokoh-tokoh sentral penting di dalam hierarki kerajaan. Kemudian setelah diangkat ini terjadi nih perebutan ini. Ada 2 sultan sekarang. Riau Lingga, Johor Pahang ini ada 2 sultan. Tengku Abdurrahman dan Tengku Husin. Tengku Husin satu di Singapura. Di Singapura. Dilantik Inggris di Singapura. Yang kedua dilantik oleh Yang di-Pertuan Muda Raja Ja'far karena mengikut alur tadi. Karena memang
memang sebelum mangkat ini dia menyebutnya pengembangan Abdurrahman yang diterjemahkan sebagai pengganti. Ja'far dengan sikapnya juga berseberangan dengan Engku Putri. Engku Putri tetap dengan keyakinannya putra mahkota ini menggantikan Sultan Mahmud, sedangkan Raja Ja'far ini tetap melantik mempertahankan pelantikan Engku Abdurrahman. Jadi alat-alat ini menjadi rebutan. Pihak Inggris sempat datang mendatangkan perwakilan daripada Tengku Husain dan Inggris juga ini datang ke istana Engku Putri. Oh gitu. Okay. Menyogok Engku Putri, membeli regalia itu dari tangan Engku Putri. Gitu. Sebesar 10.000 ringgit Spanyol. Kota saya tak salah, suatu jumlah yang sangat besar ya. Mungkin perang Raja Haji biayanya kurang lebih mungkin ya. Tetapi Engku Putri adalah seorang yang memang berpendirian teguh, orang yang tidak bisa disogok. Ini dianggapnya sebagai satu penghinaan yang luar biasa. Sehingga Tengku Husain ini dia berpaling, tidak mau menyerahkan kepada Tengku Husain. Berasa dihina gitu ya? Berasa dihina dengan coba membeli ada tersangka ini. Kemudian Belanda akhirnya menurunkan Gubernur Melaka, Timmerman Thyssen itu datang ke Pulau Kuningan dalam urusan regalia ini. Ya, dengan Raja Ja'far, akhirnya dengan perangkat regalia ini, Belanda membawa regalia ini ke kedudukan residen. Belanda dengan perjanjian pendekatan dia berhasil mendekati mendudukan kembali residen dan loji pos perdagangan dan loji di Tanjung Pinang, dan membawa regalia ini ke Tanjung Pinang yang kemudian melantik untuk karena ini sangat sensitif regalia ini. Kita bisa perlawanan dan sebagainya. Dan Timmerman Thyssen ini gubernur, tak tanggung-tanggung, gubernur sendiri yang menemui Engku Putri untuk mendapatkan regalia ini. Akhirnya regalia ini dilantiklah Tengku Abdurrahman tadi sebagai Sultan Riau Lingga. Kemudian di Inggris Sultan Husain dengan Inggris ini akhirnya kemelut ini akhirnya menjadi suatu kejadian yang terjadilah Traktat London 1824 itu, yang perjanjiannya antara Inggris dengan Belanda. Inggris menguasai semenanjung utara, Singapura dikuasai Inggris, dan Belanda bayang-bayang kekuasaan Belanda pada Riau Lingga dan daerah-daerah di bawah selatan daripada Selat Melaka ini. Termasuk adanya tukar juga Bengkulu yang masih dikuasai Inggris itu menjadi Bengkulu yang masih dikuasai oleh Inggris diserahkan ke Belanda, dan Melaka yang dikuasai Belanda ditukar ditukar ke Inggris. Gitu. Jadi dengan adanya Traktat London ini yang berpunca dari percekcokan perebutan kuasa tadi itu antara Tengku Abdurrahman sama Tengku Husain. Akhirnya lahirlah Traktat London di mana Tengku Husain di backup habis oleh Inggris gitu ya. Jadi yang tadi Singapura di bawah Riau Lingga lepas jadi ya. Lepas. Kalau Johor masih? Johor berpihak, ada keberpihakannya kepada Temenggung Johor dengan bendahara di Pahang itu kepada Tengku Husain. Jadi
setelah 1824 itu pecahlah wilayah ini menjadi dua, dan Kesultanan Riau Lingga atau Lingga Riau ini hanya Kesultanan Lingga Riau. Lepas Singapura tidak termasuk. Singapura, Johor, Pahang itu sudah lepas dikuasai Inggris. Yang kemudian akhirnya Singapura benar-benar dikuasai oleh Inggris, dapat dikuasai oleh Inggris, ya, dilepaskan oleh Sultan Husin Shah, ya, dengan anaknya Sultan Ali. Terlepaslah di Inggris ini, Singapura ke tangan Inggris, menjadi pusat perdagangan Inggris yang paling signifikan kemudiannya, kan, tempat menyaingi Hongkong, menyaingi ya. Kemudian seterusnya bendahara di Pahang, akibat daripada Traktat London ini, akhirnya mendirikan kesultanan sendiri. Dan Temenggung di Johor, Temenggung yang berkedudukan di Singapura, kemudian mengalihkan kedudukannya. Memang dia Temenggung itu di Johor sebenarnya, tetapi dia sempat Temenggung itu berkedudukan di Bulang dekat Bintan ini, Abdul Jamal itu. Di bawahnya Temenggung Abu Bakar, Temenggung Abdul Rahman, Temenggung Abu Bakar yang menjadi Sultan Johor yang pertama itu, pun akhirnya berdiri sendiri. Jadi apa namanya, tergeruslah kekuasaan kerajaan Lingga Riau ini. Hanya menjadi Lingga Riau, dengan bagiannya Pulau 7 di kawasan, kemudian termasuk Reteh Indragiri. Di daerah Indragiri itu Pulau Kijang dan Reteh, sebagian dari Natuna masuk ya? Natuna masuk. Oh, jadi tapi walaupun terpecahkan itu kerajaan, tapi sebenarnya Riau Lingga saudara, Singapura saudara, Pahang saudara, itu masih jalinan darah satu darah semua itu ya? Masih hubungan persaudaraan masih ya. Cuman secara politik saja, secara berpisah. Kejadian ini, walaupun diistilahkan oleh Tun Ali Pahang itu memisahkan ya, Traktat London ini memisahkan orang adik-beradik, orang anak dan bapak adik-beradik ini berpisah-pisah. Tapi boleh dikatakan punya persaudaraan yang kuat ya. Apalagi sebelah Johor dan Pahang, di mana leluhur mereka itu masih berada di Riau. Sultan Pahang dan Sultan Johor itu memang dari pecahan daripada Tun Abbas semasa Riau Lingga yang berkedudukan di hulu Riau. Tapi kalau seperti ini kan, kalau di Lingga Riau sendiri persaudaraan Bugis Melayu itu masih kental. Apakah di Singapura pada saat itu, di Pahang, di Johor ketika udah pisah itu masih juga nggak Bugis sama Riau itu bersaudara itu? Masih ini ya, masih ada, masih melekat, masih ada rasa sumpah setia ini ya. Sumpah setia itu masih ya. Di mana tuan kepada Bugis itu tuan jugalah kepada Melayu. Dalam arti kata di Tuan Buddha itu kan, tuan kepada Melayu, di Buddha Sultan tuan jugalah kepada Bugis. Jadi banyak Bugis-Bugis di Johor, merata banyak. Apalagi Sultan Selangor itu memang ya adik-beradik Raja Haji. Memang adik-beradik ya. Dan sampai sekarang lah itu ya, kalau kita bicara sekarang. Oke, lanjut Pak ceritanya Pak. Oh iya. Kemudian apa yang menarik lagi, kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang begitu berkesan atau sangat berpengaruh menjadi merubah keadaan atau suasana di kerajaan Riau Lingga ini. Setelah perpecahan itu. Di mana kemudian ya boleh dikatakan Belanda dengan
Riau Lingga hanya kerajaan Riau Lingga yang setelah menciut dalam percaturan kolonial ini, menciut wilayah kekuasaannya, kemudian drastisnya majunya Singapura itu, walaupun Raja Ja'far ini berupaya membuka Riau sebagai pelabuhan bebas, penanaman gambir dapat digalakkan lagi, kemudian namun tidak ada, memang Singapura cepat kemajuan yang cemerlang, jadi mungkin sangat didukung oleh teknologi, ya, terubah dengan awalnya yang teknologi industri itu kan, itu bermunculan mesin-mesin uap semua kan. Ya. Jadi kapal-kapal yang dapat melawan arus yang ganas, arus yang ekstrim seperti di Selat Singapura Selatan. Kemudian itu kan, kalau dengan kapal layar Singapura tidak akan maju karena perairannya boleh dibilang sulit Iya, arusnya deras ya. Arus deras ya. Dengan kapal engine ataupun kapal uap dan kemudian seterusnya teknologi semakin maju, Singapura semakin maju. Riau tidak begitu lagi, tidak kemajuannya boleh dibilang tidak seberapa dibandingkan oleh Singapura itu. Namun apa yang terjadi di Singapura dan apa yang terjadi di Riau ini juga suatu sebab dan akibatnya ini boleh dibilang menurunkan kejadian-kejadian berikutnya, di mana Singapura dengan kemajuannya itu suatu deklivitas juga budaya, penurunan nilai-nilai budaya ini juga terjadi di Singapura. Bagaimana pengaruh-pengaruh Eropa ini sangat terasa di Singapura. Sultan Husin, Sultan yang pengaruh-pengaruhnya terjadi penurunanlah deklivitas budaya Melayu ya. Kemudian di Riau tidak dengan Riau, malahan di Riau dengan menciutnya, terbelahnya wilayah, menciutnya kekuasaan juga sudah dikendalikan oleh Belanda. Kemudian inilah untuk melawan Belanda, perlawanan dengan Belanda, perlawanan secara fisik sudah tidak memungkinkan lagi. Tidak mungkin lagi. Perlawanan inilah tokoh-tokoh yang berada di Riau ini, alhamdulillah kalau kita tengok mereka melakukan perlawanan secara budaya, meningkatkan spiritual terutama keagamaan, ya, nilai-nilai agama dipertingkatkan. Jadi kubu-kubu spiritual itu bertahan di Riau. Seperti muncul tokoh-tokoh budayawan yang bertungkus lumus, ya. Artinya jangan sampai macam Raja Ali Haji. Ali Haji akhirnya dengan zamanlah yang melahirkan Raja Ali Haji, sehingga ia mencuat dia sebagai sosok budayawan yang tangguh, yang di mana ia mempertahankan satu sisi yang paling jangan sampai westernisasi ini menggerus nilai-nilai spiritual kehidupan ini, terutama bahasa. Jadi Raja Ali melihat keprihatinnya itu juga, kemudian dia dari tangannya lah, kemudian dia mengarang kitab sehingga bahasa Melayu dari bahasa surat menyurat, bahasa surat resmi kerajaan itu dengan perbaikan ataupun dengan membuat suatu kebakuan, berupaya untuk terjadi pembakuan ini, bahasa standar yang dibina oleh Raja Haji, di mana ia mengarang kitab-kitab tentang membahas tentang ejaan tata bahasa Melayu, walaupun dia menyandingkan awal-awalnya karena belum ada tulisan Latin,
masih memakai aksara Arab ya. Nah, ini dia membuat suatu tata bahasa itu dibuat dengan perbandingan kelas kata itu menggunakan bahasa Arab. Dan dengan kitab-kitab bahasa, 2 kitab bahasa yang dikarangnya, kemudian kitab pengetahuan bahasa, kamus ataupun ensiklopedi kosakata yang ya, kemudian Bustanul Katibin, 2 kitab bahasa. Samping juga kitab-kitab lain yang dikarangnya seperti karya awalnya Guru 612, Silsilah Melayu Bugis, ya, kemudian Tuhfatul Nafis. Itu masih bisa kita dapatkan kitab-kitab itu. Kitab-kitab itu masih kitab-kitab naskah aslinya tidak tersimpan di berbagai lembaga-lembaga di museum-museum, di Museum Nasional, kemudian di berbagai perpustakaan di Belanda terutama masih dan di Kuala Lumpur Malaysia masih ada naskah-naskahnya. Dan juga kemudian langkah-langkah Raja Ali Haji ini diikuti juga oleh penerus-penerusnya. Di Pulau Penyengat terbentuk suatu lembaga kebudayaan atau lembaga Rustiah Club, perhimpunan kaum cendekiawan. Itu di mana persyaratan daripada menjadi anggotanya harus membuat suatu karya, menerjemahkan karya atau mengarang suatu buku. Rustiah Club. Inilah kemudian dari anggota Rustiah Club lebih banyak lagi mengarang kitab-kitab. Kemudian di bidang bahasa ada 2 lagi kitab yang cukup penting yang dikarang oleh Abu Muhammad Adnan atau Raja Abu Muhammad Adnan, nama penanya kan Raja Haji Abdullah. Itu 2 kitab lagi, kitab penuntut bagi yang menuntut akan pengetahuan yang patut di bidang bahasa. Kemudian pembuka lidah dengan umpama yang mudah, itu juga di karangan dari hubungan. Dan buku-buku kitab ini bahasa yang sudah terstandarisasi, artinya menjadi bahasa ilmiah, dapat dibuat menjadi bahasa dalam konteks keilmuan, di mana kita buku-buku dalam ilmu falak, terutama sastra, ini berkembang. Kalau dilihatkan itu renaissance terjadi di Pulau Penyengat, di mana dia mencatatkan suatu gerak ataupun rentak ataupun momen kebudayaan yang begitu membuncah. Dan akhirnya bahasa Melayu yang sudah terbina dan standarnya sudah dapat kemudian terangkat menjadi bahasa nasional, bahasa persatuan Indonesia. Pada 28 Oktober ya. 1928. Iya. Ini apa kalau yang regalia itu masih ada Pak sekarang? Regalia yang namanya Siri Besar. Siri Besar itu adanya sekarang di Museum Nasional. Di Museum Nasional Jakarta. Disimpan di sana. Karena alat-alat ini dulu disimpan Belanda ya. Setelah kerajaan Riau Lingga, Sultan Riau Lingga terakhir itu juga akhirnya terkenal dengan pembangkangannya, artinya melawan Belanda. Dia tidak. Itu siapa namanya tuh? Sultan Abdurrahman Muazzam Shah. Muazzam Shah gitu ya. Ini apa namanya menarik ini. Ini kalau udah pembahasan bangkang ini ceritanya masih seru. Iya. Cuman ini apa Pak Raja, kita selipkan cerita itu kedua minggu yang datang karena udah habis. Udah habis. Terasa. Pemirsa Semara Budaya tidak terasa udah 1 jam loh kita udah bisa. Jadi memang sekali dan mendalam sekali pembahasan kita pada hari ini. Menarik ya, karena memang wilayah kuasaan yang luas, lalu
Belanda dengan taktik pemecah belahannya, kemudian kepentingan Inggris yang tidak mau kehilangan cengkramannya di wilayah ini karena Selat Malaka kita tahu sendiri sampai sekarang kan korban kerajaan yang besar ini dan sejarahnya yang biasa kalau kita dengarkan cerita dari Pak Raja bagaimana Raja Haji Fisabilillah itu kayaknya memang apa ya seorang raja yang ahli strategi ya Pak Raja ya, dengan menempatkan Pulau Penyengat itu sebagai basis militer yang luar biasa sekali. Baik, pemirsa Semara Budaya, waktu tidak mungkin kita harus akhiri sekarang. 2 minggu lagi kita insya Allah ya Pak Raja ya masih berkenan bersama kita untuk membahas dan menggali lagi tentang sejarah ini karena banyak sisi yang kita bisa gali dari kerajaan ini, dari budayanya, dari bahasanya, dari karya-karyanya, dari pokoknya banyak sekali kita akan bahas 2 minggu akan datang. Ada materi slide yang bisa Bapak Ibu dapatkan nanti jika diinginkan silahkan saja request kepada kami materi slide yang tadi diberikan oleh Pak Raja sebagai bahan bacaan kita. Sekali lagi terima kasih ya Pak Raja ya waktunya dan pemirsa Akademik TV program Semara Budaya sekali lagi terima kasih. 2 minggu lagi kita akan ketemu, jangan ketinggalan untuk terus menapaki bersama kita sejarah kerajaan Melayu Riau Lingga ini. Dari kami cukup sekian, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.